Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katarina Emiliani dengan NIM S1S1 20106. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar linear 2 subbab, di mana ini di sini merupakan tugas dari dosen sebagai tugas untuk nilai NIP. Baiklah, materi yang akan saya bahas itu yang pertama itu tentang sistem persamaan linear dua variabel, dan yang kedua itu dot produk. Selanjutnya kita masuk pada sistem persamaan linear dua variabel, di mana persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan yang mempunyai dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1 dan dapat dinyatakan dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, dengan A, B, C, R, A, B, O, dan X atau Y merupakan suatu variabel. Berikut ini ialah bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu AX tambah BY sama dengan C, IX tambah IY sama dengan D, dan untuk keterangan di sini, X dan Y ini merupakan variabel, sedangkan A, B, I, dan Q di sini itu merupakan koefisien, sedangkan untuk C dan D itu merupakan konstanta. Adapun langkah-langkahnya yang tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama yaitu menggantikan setiap besaran yang ada di dalam masalah tersebut dengan menggunakan variabel pada umumnya dapat dinyatakan oleh simbol maupun huruf. Dan yang kedua adalah membuat metode matematika dari suatu masalah tersebut. Dan model matematika yang selanjutnya ini dapat dirumuskan dengan menggunakan bentuk umum dari SPLDF. Dan yang ketiga itu dapat mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Caranya yaitu dengan menggunakan metode penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu, persamaan ini dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu pada metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Adapun dari beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLDF ini akan mendapatkan nilai himpunan dari penyelesaiannya, yaitu metode eliminasi dengan metode substitusi, metode eliminasi dan metode penyamaan, metode eliminasi dengan metode penjumlahan maupun dengan pengurangan, dan dengan metode grafik. Dan berikut ini adalah penjelasan dari beberapa metode tersebut. Yang pertama itu untuk metode eliminasi. Dari metode eliminasi ini pada umumnya digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDF. Caranya yaitu dengan melakukan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Contohnya itu apabila variabel dilambangkan dengan tanda X dan juga Y, untuk dapat menentukan variabel X maka harus menghilangkan variabel Y-nya terlebih dahulu. Demikian juga sebaliknya seperti ketika menentukan variabel Y, maka kita akan menghilangkan variabel X-nya juga terlebih dahulu. Dan kita juga harus memperhatikan apabila pada suatu koefisien dari salah satu variabel yang sama, maka kita harus dapat menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel tersebut. Dan untuk metode substitusi, dia itu merupakan suatu metode yang saat digunakan khusus menyelesaikan suatu persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, di sini juga kita menggunakan cara dengan menyebut terlebih dahulu variabelnya yang satu ke dalam variabel yang lainnya dari suatu persamaan. Dan selanjutnya tinggal kita menggantinya atau menyubstitusikannya variabel tersebut ke dalam persamaan yang lainnya. Dan yang ketiga itu metode gabungan, di mana dari metode gabungan ini ialah suatu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem pada persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan, di mana di sini kita menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Sedangkan untuk metode grafik, dia di sini penyelesaiannya itu bisa dilakukan dengan menerapkan metode grafik atau dengan mencari koordinat dari titik potong pada kedua garis yang sebuah titiknya itu atau titik potongnya itu mewakili kedua persamaan linear tersebut. Akan tetapi sebelumnya telah menggunakan metode grafik ini, kita harus lebih paham bagaimana cara menggambar garis pada persamaan linear tersebut.
Dan untuk langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi ialah sebagai di mana kita harus menggambar garis yang telah diwakilkan oleh kedua persamaan di dalam bidang kartesius, dan yang kedua itu harus menentukan titik potong dari kedua grafik itu sendiri, dan penyelesaiannya ialah pada titik X atau Y, di mana dia di sini menggunakan metode eliminasi. Tetapi di sini kita menggunakan gambar sehingga dia dibilang sebagai metode grafik. Dan selanjutnya kita masuk ke materi dot produk atau materi kedua. Nah, untuk dot produk dia di sini itu merupakan produk titik atau sebuah vektor yang memiliki magnitude dan arah, direction atau magnitude. Berikut ini terdapat dua vektor. Ini sebagai vektor A dan sebagai vektor B. Dan untuk menghitung dot produk dia di sini, produk titik itu ditulis menggunakan titik pusat seperti A dot B. Itu berarti perkalian dari A dan B, dan kita juga menghitung perkalian titik dari dua vektor dengan cara lainnya, yaitu A dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta, di mana besaran A itu sebagai besar atau panjang vektor A, sedangkan untuk besaran B itu besar atau panjang untuk vektor B. Dan di sini tetanya itu sebagai sudut A dan B. Jika kita mengalihkan panjang A dikalikan dengan panjang B, lalu mengalihkan kosinus sudut antara A dan B. Atau kita bisa juga menghitungnya dengan cara A dot B dikali AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Jika kita mengalihkan X, mengalihkan Y, lalu menambahkan, kedua metode itu akan berhasil, dan hasilnya itu bisa dibilang sebagai bilangan skalar. Jadi yang kita tahu itu bukan vektor. Untuk contoh perkalian titik dari vektor A dan B, seperti yang kita lihat gambarnya, di sini terdapat vektor A dan vektor B. Sudutnya yaitu 59,5 derajat, di mana A dot B sama dengan besaran A kali besaran B dikali cos theta. A dot B sama dengan 10 dikali 13 dikali cos 59,5 derajat, di mana kita masukkan besaran atau panjangnya vektor. Di sini yaitu terdapat 10 dan 13, dan ini merupakan panjang vektor B. Itu A dot B sama dengan 65,98, atau kita bulatkan itu sebagai 66. Dan kita bisa juga menghitungnya dengan cara lain, di mana A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY, di mana kita masukkan nilainya di sini itu min 6 dikali 5 ditambah 8 dikali 12 sama dengan min 30 ditambah 96, yaitu hasilnya 66. Kedua metode ini menghasilkan hasil yang sama. Dan kita akan masuk kenapa di dot produk itu terdapat cos theta. Untuk mengalihkan dua vektor, masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi hanya jika mereka menunjukkan ke arah yang sama. Jadi kita membuat satu titik ke arah yang sama dengan yang lainnya dengan mengalihkan dengan cos theta. Contohnya itu seperti mengambil komponen A yang terletak di samping B, atau seperti menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada. Ini bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B di samping A lalu dikalikan. Karena tidak masalah urutan mana yang akan kita perkalikan, seperti besaran A dikali besaran B dikali cos theta, sama dengan saja besaran A dikali cos theta dikali besaran B. Jadi ini tidak harus berurutan. Dan masuk untuk dot produk bagian soal untuk yang memiliki 3 atau lebih dimensinya. Nah, di sini kita contoh soalnya itu seperti Sam telah mengukur titik-titik dua kutub dan ingin mengetahui sudut antara keduanya. Nah, di sini kita memiliki 3 dimensi, dan jangan lupa juga untuk ditambahkan komponen Z-nya.
Contohnya itu seperti ini, A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Di sini ditambahkan Z karena kita memiliki 3 dimensi. Tambahkan komponen Z-nya. Masukkan angkanya yaitu 9 dikali 4 ditambah 2 kali 8 ditambah 7 kali 10 sama dengan 36 ditambah 16 ditambah 70 sama dengan 122. Di sini soalnya itu kita anggap saja itu nilai AX itu sebagai 9, BX sebagai 4 dan seterusnya. Itu hasilnya 122. Nah, untuk sekarang ini juga terdapat rumus lain di mana A dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta. Tapi apakah panjang besaran A kita bisa gunakan untuk mengetahuinya dengan cara menggunakan Pythagoras? Seperti kita lihat di sini, akar 4 kali 2 ditambah akar 8 kali 2 ditambah akar 10 kali 2. Hasilnya itu 180. Begitu juga untuk bagian besaran B. Dan kita ketahui di atas kita kalikan A dikali B, berarti akar 180 dikali akar 134. Jadi A dot B itu sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta. Jadi karena kita sudah ketahui A kali B nya itu 122, jadi masukkan untuk besarannya itu akar 180 dikali 134 dikali cos theta. Jadi cos theta-nya itu sama dengan 122 dibagi dengan akar 180 dikali akar 134. Di mana cos theta-nya menghasilkan 0,7855 dan theta-nya sama dengan cos min 1 dikali 0,7855 yang menghasilkan 38,2 derajat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.